Tenang kembali, luruskan niat kita kembali untuk mendapat ilmu dari Ustadz Budiman. Kita buka kajian kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga setiap langkah kita ke sini menjadi tambahan pahala buat kita di yaumil akhir kelak. Kita langsung saja kepada kajian kepada Ustaz Budi, kami persilakan. Insya Allah beliau akan membawakan tema dari salah satu kitab Riyadhus Shalihin, menepati janji. Maka Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ibu-ibu, madrasah Ayah Bunda, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Sama SMP, semakin soleh-soleha. Yes. Benar naon atuh doa kaki. Alhamdulillah, qudrah irodah Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari menjelang siang ini di hari Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa diberkahi dan dirahmati. Amin. Termasuk juga jangan lupa bahwa salah satu di antara bukti keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala adalah kita tidak pernah lupa bahwa sesama kaum muslimin adalah bersaudara. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, masalul mu'minina fi tarahumihim wa tawadihim kal jasad. Di redaksi lain kal jasadil wahid, bahwa perumpamaan orang-orang yang beriman ya, itu dalam rangka saling menyayangi, saling mengasihi, saling peduli sesama lain. Kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Artinya ketika satu anggota tubuh merasakan sakit, maka sebagian yang lainnya juga tidak akan merasa nyaman. Saya pernah mengalami sakit, misalnya sakit kaki katakanlah ya, sakit kaki sebelah, yang sebelah kanan bagian bawah gitu. Apakah karena yang sakit itu kaki sebelah bagian bawah, terus anggota tubuh yang lain nyaman? Karena cul gelak, simpan heula di bumi ya. Terus anggota tubuh yang lain jalan-jalan, kan tidak bisa begitu. Semua akan merasakan rasa yang sama begitu. Nah, begitulah perumpamaan orang-orang yang beriman. Maka ayah sekalian, bahwa sesama kaum muslimin, sesama saudara seiman begitu ya, yang dekat ataupun yang jauh, itu adalah seperti tubuh yang satu. Maka jika sebagian yang merasa sakit, kita turut merasakannya. Tetangga kita, saudara-saudara kita yang dekat ataupun yang jauh begitu ya, termasuk saudara-saudara kita di Palestina saat ini yang sedang mengalami
medan jihad begitu ya. Apa yang bisa kita lakukan sebagai sebuah pertanggungjawaban kelak di yaumul kiamah, karena kita akan menjadi orang-orang yang ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa ditanyai? Karena bahwa tadi ketika orang-orang yang beriman itu seperti tubuh yang satu, maka jika adalah saudara kita yang sedang mengalami kepayahan, kesakitan, penderitaan, maka mesti ada perhatian dari saudaranya yang lain begitu. Kita akan ditanya, kamu berperan apa begitu. Nah, walaupun saya berhusnuzon bahwa bisa jadi orang-orang yang gugur di medan tempur, orang-orang yang gugur syahid ya, bisa jadi yang kasihan itu bukan mereka tapi kita. Mereka mah yang gugur ya, yang terkena bom, terkena rudal, terkena reruntuhan begitu ya, kemudian gugur, meninggal, sudah Allah tempatkan di tempat yang paling mulia ya. Jika gugurnya sebagai syahid, maka justru yang mesti kita cemaskan ya adalah diri kita gitu. Kalau urusannya akhirat gitu. Nabi ketika ada orang-orang yang pada saat itu gugur di medan tempur ya, mati syahid, maka sahabat-sahabatnya menangisi, aduh kasihan begitu. Kata Nabi, mereka tidak kasihan, yang kasihan mah kamu gitu. Mereka itu terbang dijemput oleh para malaikat, akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka menangisi kamu yang belum tentu bisa masuk surga. Begitu. Jadi kalau urusan akhirat mah saya pikir kita yang lebih harus dikasihani gitu ya, ketimbang orang-orang yang gugur di medan sana, di Palestina sana. Tetapi kalau urusannya dunia ya, dalam arti ketika masih hidup di dunia, orang-orang di mana saat ini mengalami kekurangan pangan ya, kekurangan makanan, kekurangan air begitu ya, tempat tinggal tidak ada, hancur, kemudian listrik tidak ada. Bayangkan ibu sekalian, kita itu kalau tidak ada listrik ya sehari saja repotnya luar biasa. Can HP parem, can dicas gitu kan. Belum lagi macam-macam. Sampai kawan saya yang kerja di PLN, kalau mati listrik gitu lebih dari 8 jam tuh kurung-kuring cenah nelpon begitu ya. Nah, kenapa? Ya repot ya, hari ini tidak ada listrik begitu. Belum lagi air, coba bayangkan di rumah nggak ada air, sehari aja nggak ada air, aduh repotnya luar biasa begitu ya. Jadi memang itu satu kepayahan, keletihan yang jadi sesuatu yang cukup melelahkan. Nah makanya kita mesti begitu ya, setidaknya ada yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di luar sana, baik yang dekat ataupun yang jauh begitu ya, termasuk di wabil khusus di Palestina. Ini senantiasa saya sampaikan terlebih dahulu agar setidaknya mengingatkan kembali bahwa setiap sela-sela doa-doa kita sisipkan doa-doa untuk mereka. Hakikatnya sebetulnya doa-doa itu adalah untuk diri kita sendiri begitu ya. Karena kalau kita sama sekali tidak pernah berdoa, tidak pernah memintakan kemudahan, kemenangan, maka Allah pertanyakan keimanan kita itu. Kamu tuh orang beriman bukan? Kamu tuh orang Islam bukan? Di mana kamu di saat saudara-saudaramu merasakan penderitaan? Nah, dengan doa-doa acan begitu ya. Ataupun tidak memberikan sesuatu yang kamu miliki apa begitu. Maka itu menjadi sebuah pertanyaan kelak akan ditanyakan. Jadi mumpung sebelum nanti ditanya oleh Allah di akhirat, Pak Abi kalau ditanya nanya fisik itu ada yang lupa. Nah, ibu sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati segarnya udara, begitu menghirup udara yang bersih, meminum air yang jernih, menikmati segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu tidak menjerumuskan kita, tetapi justru lebih memaksimalkan, meningkatkan ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukuri bisa hadir di tempat ini, bisa sehat, bisa thalabul ilmi ya. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini sebagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ya, masalah katorikon, ya barang siapa menempuh satu perjalanan ya ilal ilmi menuju kepada ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ya, amin. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Baik, tema kita tadi apa? Ini kita melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin ya. Bagi yang punya kitabnya, yang cetakan Al-Qur'an terjemahan halaman 483. Bagi yang tidak punya, saya husnudon atau katalar. Babnya bab ke-86, yaitu bab memenuhi janji. Bab memenuhi janji. Bagus kan? Bab ya, ibu-ibu ya, nggak ada bapak-bapak kemarin masa ada ya. Ibu sekalian, jadi dalam Al-Quran perjanjian itu kadang disebut akdun ya, kadang disebut dengan ahdun, atau juga disebut dengan ungkapan misakon atau misak begitu ya. Itu janji ya. Jadi janji itu seperti hutang. Jadi kalau kita berjanji sesuatu, seolah-olah kita sudah berhutang sesuatu. Ya. Kalau kita berhutang uang katakanlah ya, atau berhutang harta benda, maka kewajiban mutlak untuk membayarnya. Ya. Kalau kita merasa punya utang kepada siapapun, tidak begini, tidak ada bimacana utang lagi ke non muslim, ke orang kafir terkudu dibayar. Yang enggak. Bahwa yang namanya utang sesama manusia itu wajib dibayarkan. Bahkan jika seseorang ya dia dengan sengaja tidak membayar hutangnya sampai dia meninggal, maka surganya itu tergadaikan. Jadi dia tidak akan masuk surga kecuali kelak hutang-hutangnya itu dipertanggungjawabkan dulu di akhirat, dibayar. Dan ada sekitar, saya baca itu 10 hadis ya berkaitan dengan hutang piutang yang menyebabkan seorang yang memiliki utang begitu ya, bahayanya seorang yang punya utang. Ibu ini mengahara ulang sih karena dibaca cicilan can bareng. Itu wajahnya wajah pemilik utang. Ada sanes ibu sambil api oke punya. Nah, jadi gini, kenapa harus serius membahas bab utang termasuk janji? Karena janji itu sama dengan utang. Nanti saya bacakan ayatnya. Jadi gini, bahwa ketika Nabi menyampaikan ya, Nabi bersabda bahwa kelak di akhirat itu ya, la dinaro wala dirhaman. Tidak ada dinar, tidak ada dirham. Artinya tidak ada uang, Bu ya. Tidak ada emas, tidak ada perak, tidak ada harta benda yang akan kita bisa bawa ke akhirat, di mana ketika kita punya utang kepada seseorang lalu dibayar dengan dinar dirham atau dibayar dengan uang, nggak ada. Kita nggak bawa uang. Sok sabeunghar-beungharna dikubur mah moal dikubur jeung hartana, dikubur jeung hartana ge moal kacana ke akhirat. Ya. Tapi yang ada adalah apa? Yang ada adalah kebaikan dan keburukan, kata Nabi. Bila mana seseorang memiliki hutang kepada orang lain, maka pasti ya, pasti akan ditagih. Jadi kalau sekarang ada orang yang pandai berkelit, Bu ya, pintar tinggal leungitna gitu tanya, nyamun anu nagih teh, karena kianya di dia gitu tanya, yang ngaleungit begitu. Atau pandai beralasan, bersilat lidah, berkelit, kemudian dia tidak berhasil untuk tidak ditagih. Di akhirat mah nggak bisa. Di akhirat pasti ditagih, ya, nggak ada tempat bersembunyi, dan kecuali pasti kita akan ditagih tentang utang-utang kita. Berapapun itu, ya. Dan tidak bisa kita bayar dengan harta. Aduh, sudah habis cenah saacan mau teh, harta teh seueur. Tapi dia tidak sempat membayarkan utangnya, begitu ya.
maka tidak akan bisa dibayarkan dengan harta benda. Yang ada adalah ketika ditagih ya oleh seseorang yang kita berutang kepadanya, yang dibayarkan oleh kita, kata Nabi apa? Kebaikan atau keburukan. Apa maksudnya kebaikan atau keburukan? Kalau kita punya kebaikan, pahala Bu ya, pahala kebaikan dari ibu teh tadi nama sos badai lebat surga atau pahalana seueur areta nu naragi ngantri, maka dibayar dengan pahala, diberikan pahala kita ya. Andai kata pahala kita tidak ada, pahala kebaikan kita tidak ada, kata Nabi apa? Keburukan. Bukan keburukan kita diberikan kepada orang itu, keburukan orang itu diberikan kepada kita. Ya, kalau kita pahala tidak ada, kemudian diberikan keburukan dari keburukan orang lain, jadinya kemana tuh? Ya, kita tidak akan bisa masuk surga. Nah makanya urusan hutang piutang itu ya sebisanya selesaikan di dunia begitu. Berusaha untuk menyelesaikannya di dunia begitu ya. Kenapa? Jangan dibawa ke akhirat. Kecuali, nah ada hadisnya nanti. Kecuali ada seseorang yang dia sudah berusaha, katakanlah dia punya utang, sudah berusaha untuk membayar dengan dicicil, dia kemudian bekerja keras untuk membayarkannya, belum lunas tuh, belum kebayar, keburu meninggal. Maka apa jaminannya kata Nabi SAW? Bahwa jika seseorang memang dia berniat mau membayar, udah beda gerasoknya gestur orang yang memang niat bayar dengan orang yang gesturnya beda. Memang dua-duanya sama belum bayar, tapi dan iya mahnya kalau punya utang teh ini asal kumaha ya Allah. Jadi ketika dia dapat penghasilan atau pendapat, dia sisihkan dulu untuk bayar utang. Walaupun belum bisa dilunasi ya karena ada kebutuhan lain, dia sempatkan atau ambil sebagian. Gesturnya beda jeung anu hare-hare. Walaupun sudah ada gitu ya, orang kalau tidak niat bayar mah hare-hare ya begitu. Beda gesturnya, dan Allah Maha tahu isi hati. Maka jika orang betul-betul niat bayar utang, tapi kemudian qadarullah dia tidak sanggup bayar utang sampai matinya dia ya, maka kata Nabi SAW nanti Allah yang akan membayarkan. Anu nagih dunya. Cenang, hari tadi dunya boga utang. Aduh da abdi cicen kumaha sanes ali mayar kabujeng maot. Kumaha atuh? Maka Allah pada saat itu Allah yang membayarkan utangnya. Maka pahala diberikan kepada orang yang diutangi tanpa mengurangi pahala orang yang berutang. Gitu. Maka niat betul lah abusnya bayar utang mah. Niat udah memang Pak Abdi terek dilunasan gitu tah ya. Tapi Allah mah tidak bisa dibohongi ya. Allah tahu kita betul-betul mau bayar atau tidak. Nah itu urusan utang. Nah kenapa saya sampaikan dulu bab utang ini? Karena janji itu hukumnya sama dengan utang. Makanya di kitab Riyadhus Shalihin ini Imam An-Nawawi mencantumkan hadis-hadis. Sebelum mencantumkan hadis, beliau cantumkan dulu ayat Quran. Nah, beliau mencantumkan surah Al-Isra ayat 34. Ya, boleh nanti sambil dibuka. Al-Isra ayat berapa? 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aufu bil ahdi. Innal ahda kana mas'ulan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, dan penuhilah janji. Ya, tunaikanlah janji. Kenapa? Sesungguhnya janji itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Janji itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi memenuhi janji itu sebagai salah satu ciri seorang yang beriman. Bu, halo. Kalau kita orang yang beriman, maka kalau kita pernah berjanji, pantang untuk tidak memenuhi janji. Bagaimana janji? Maka kalau kira-kira tidak bisa memenuhi janji, ya, tekabayang tekairong itu memenuhi janji, jangan berjanji. Ada orang kalau ngomong tuh mudah gitu ya berjanji, nyalaki janji begitu ya.
Itu kalau orang terlalu mudah mengatakan itu, kemudian dia mengatakan janji, dia seolah-olah menumpuk hutang-hutangnya begitu ya. Karena janji akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya kalau tidak sanggup atau belum tentu kita bisa memenuhi janji, jangan suka berjanji. Hati-hati, termasuk kita sebagai orang tua ke anak, ya, suami ke istri, istri ke suami gitu ya, ke anak janji. Ya nanti mama janji beliin apa gitu ya, petente, ya. Itu janji itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi jangan mudah berjanji jika kita memang tidak akan bisa memenuhi. Suami, nantilah kalau kamu menikah sama saya, nanti saya belikan emas setinggi dulu pret gitu ya. Jangan percaya janji-janji yang ya jadi intinya apa? Jangan berjanji ketika kita memang tidak seakan sanggup memenuhi janji gitu. Jadi janji itu sesuatu yang sakral. Jadi hati-hati, seorang mukmin itu kalau sudah mengucapkan janji, itu berarti dia komitmen untuk mewujudkannya. Itu ciri orang beriman. Sebaliknya, ciri orang munafik, ya, ciri orang munafik adalah jika dia berjanji dia ingkar. Nanti di hadisnya. Jadi Imam Nawawi mencantumkan hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Saya baca saja satu dulu ya hadis tentang hal ini. Nabi SAW bersabda, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ayatul munafiqi salasun, ciri orang munafik itu ada 3 kata Nabi. Di hadis yang lain ada 4. Ada 3. Apa? Idza haddasa kadzaba. Jika dia berbicara dusta. Jadi ciri orang munafik mah kalau ngomong teh suka bohong. Nah, ciri munafik. Cuman saya harus luruskan dulu gini. Istilah munafik. Munafik itu orang yang nifak. Jadi kata dasarnya nifak. Orangnya disebut munafik. Nah, nifak itu ada 2. Ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Atau munafik itu ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Apa munafik i'tiqadi? Munafik i'tiqadi itu adalah orang-orang ya yang mereka berpura-pura sebagai seorang muslim padahal bukan. Jadi pura-pura ikut sholat, pura-pura ya ikut bersama kaum muslimin, pura-pura bersyahadat, pura-pura. Ada yang seperti itu, ada dulu di zaman Nabi itu kumpulan orang-orang munafik dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafiknya. Dia itu adalah seorang munafik, orang yang pura-pura masuk Islam. Untuk apa tujuannya? Merusak Islam, mengganggu stabilitas kaum muslimin, ya. Jadi apa ya? Jadi musuh dalam selimut. Nah, musuh dalam selimut. Ini jadi tumila gitu. Ada masukkannya tumila. Ya apa? Non sebutan tumila itu bahasa Indonesia itu tutup busuk. Jadi apa namanya, musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan begitu ya. Itu orang munafik. Makanya sering di zaman Nabi itu perjuangan kaum muslimin menjadi tersendat, terhambat ya, itu atas perilaku orang-orang yang munafik. Perang Uhud. Berangkat kaum muslimin itu 1000 orang, 300 orang kembali lagi gara-gara hasutan orang-orang munafik. Banyak sekali perilakunya orang-orang munafik. Mereka sekedar pura-pura. Nah, orang munafik sama hukumnya dengan orang kafir. Dia akan masuk neraka khalidina fiha abada, masuk neraka selama-lamanya. Begitu. Itu orang munafik. Nah, ciri munafik ada 3 kata Nabi. Kalau berkata dia bohong. Nah, pertanyaannya, apakah kalau kita berkata kemudian kita bohong, kita termasuk orang munafik yang tadi? Tidak akan masuk surga ya selamanya. Saya ibu juga bosok bohong. Cung, siapa yang nggak pernah bohong? Nggak pernah bohong, cung. Bohong dia. Jual ya dong ngacung, tinggalin bohong. Karena sekali Nabi Ibrahim saja, Nabi Ibrahim ketika didatangi oleh kaumnya nanti di akhirat, meminta syafaat dari Nabi Ibrahim
Kan nanti tiap kaum para nabi itu ya, mereka mendatangi nabinya, minta syafaat, minta pertolongan begitu ya. Tapi semua nabi tidak ada yang diberikan hak prerogatif memberikan syafaat, kecuali Nabi Muhammad SAW. Nah, ada orang datang kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, berikan kami syafaat. Kata Ibrahim, saya tidak diberikan hak untuk memberikan syafaat. Nah, kata para ulama di antara dosa ya atau kesalahan Nabi Ibrahim sampai beliau tidak bisa memberikan syafaat adalah karena pernah berbohong selama hidupnya itu 3 kali. Nanti 3 kali bohong nanti. Ibu sabar kali ya. Seumur hidup bohong 3 kali Nabi Ibrahim tuh. 3 kali bohong saja sampai tidak bisa memberi syafaat. Bohongnya apa Nabi Ibrahim? Dia bohong nanti. Nabi Ibrahim pernah menghancurkan berhala, patung-patung. Wah, dihancurkan. Saya sakin hiji nu panggedena gantungkeun. Sudah tinggalkan orang-orang, nggak ada pas orang-orang datang lihat, oh saya menghancurkan patung berhala begitu ya. Wah, tidak ada lagi di daerah ini, daerah Ur namanya. Nanti makanya ini kalau berbicara sejarah, Ur itu adalah satu daerah di dekat Irak ya, yang nanti Nabi Ibrahim mulai hijrah ke mana? Palestina, Hebron, ke Yerusalem itu awalnya dari Ur, diusir dari situ. Tidak ada lagi. Maka Ibrahim dipanggil, kamu ya yang menghancurkan? Bukan, kata Ibrahim itu. Wah, tidak ada lagi yang tidak suka menyembah berhala selain kamu di sini. Kata Ibrahim, tuh itu cenah tuh patung numpang gedena, lihat saja dia tidak hancur. Kampak ada di sana, begitu ya. Bukan saya. Begitu, ternyata bohong nanti gitu. Ibrahim biji kata gitu ya. Dan yang kedua, yang ketiga mau diterangkan ini panjang kan, si tiga buru. Jadi bohongnya itu bohong sesuatu yang menurut kita mah pantas lah bohong gitu mah gitu tanya. Jadi kita mah pasti akan membenarkan, tapi tetap bohong aja kalau begitu ya. Makanya nanti bohong itu ya tidak ada toleransi, ya bohong tetap bohong. Nah, kemudian lanjutkan, apakah ketika kita berbohong kita termasuk orang munafik? Nah, tidak. Makanya nanti para ulama membagi, ada munafik apa tadi? I'tiqadi, ini jelas kafir. Yang kedua ada munafik amali. Maksudnya apa? Orangnya beriman kepada Allah, tapi amalnya, perbuatannya seperti orang munafik. Apa? Yaitu kalau ngomong suka bohong. Ada lagi yang parah itu, ngomong yang bohong parah itu, parahnya itu gini, dia itu kalau bohong ke orang yang nggak tahu gitu ya, terus dia bohong masih kene, naon teh, bukan wajar ya, masih kene masuk akal, masih kene tidak memalukan. Ini ada orang bohong kepada orang yang tahu dia teh bohong. Gitu kan ya. Oh, nggak bohong padahal nyaho mana teh bohong itu katanya. Gitu. Itu ada orang yang sampai ke tingkat seperti itu dan dia sudah tidak merasa malu, itu pangparana itu. Nah, disebut nate kadib, disebut nate tukang bohong. Nanti itu ada orang yang bohong, ayat tukang bohong beda tuh. Beda. Tukang bohong mas sering gitu ya. Nah, sudah jadi akhlak ya, tukang bohong. Tapi bisa jadi orang itu tidak biasa berbohong, tapi eta kepaksa begitu dia akhirnya bohong ya, sampai merasa bersalah luar biasa. Dia bohong tidak? Tapi tidak termasuk tukang bohong gitu ya. Dia bohong sekali-kali gitu kan. Nah, itu amali, munafik amali. Nah, yang kedua, ciri kata Nabi orang munafik itu selain kalau berkata bohong, wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji dia ingkar. Nah, jadi ingkar janji itu salah satu ciri orang munafik. Dan kita akan termasuk munafik amali. Ya, memiliki ciri-ciri orang munafik begitu ya. Satu perbuatan yang hina. Makanya sekali lagi, seorang mukmin itu yang benar-benar keimanannya pantang dia untuk kalau berjanji itu dia akan tepati begitu. Kenapa? Karena kalau dia berjanji tidak dia tepati, ya, dia sudah merendahkan dirinya seperti orang-orang munafik begitu. Begitu ya. Jadi ciri orang munafik adalah dia kalau apa namanya tadi, berkata dusta, berjanji dia ingkar,
wa idza tumina khona, dan jika diberi amanat dia khianat. Dan diberi amanat jabatan, diberi amanat ya kepercayaan, lalu kemudian dia berkhianat ya. Maka itu salah satu ciri orang-orang yang munafik. Nah, kembali ke tadi bahwa kalau janji itu seperti utang dan akan dimintai pertanggungjawaban ya, maka Bu bayangkan jika ada orang berjanji kepada banyak orang, aina kerusum. Enak kerusum. Jika saya menang gitu saya, maka sekolah gratis. Teh hati-hati ngomong teh. BBM no. Itu hati-hati, belum apa-apa gitu ya. Sudah memampangkan janji-janji politik, dikira janji itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Maka bayangkan ya, jika seorang yang kemudian memimpin satu negeri, ya, satu negara, katakanlah jadi kepala negara, dia sebelum itu dia berjanji, lalu sampai akhir jabatan janji itu tidak dia penuhi, Bu ya. Kebayang kalau Presiden Indonesia itu, rakyat Indonesia jumlahnya ada berapa? Rakyat Indonesia itu 250 juta. Kalau kela ingat ke eta ari Palestina sabaraha Bu jumlah penduduknya? Ada yang tahu? Kalau Indonesia 250 juta, kalau orang Palestina itu 14,5 juta. Tapi yang tinggal di Palestina cuma 5 jutaan. Sisanya tinggal di luar. Kenapa? Sudah habis tempatnya. Di Gaza sekitar 2,3 juta. Di tepi barat, di dekat Yerusalem itu kan sekitar 3,4 juta. Sisanya sekitar 9 juta itu tinggal di luar. Tinggal di Mesir, termasuk tinggal di wilayah Israel juga, termasuk di wilayah Yordan, di luar. Tapi yang lebih menariknya adalah orang Israel, ya, orang Yahudi, jumlahnya lebih sedikit lagi, 9,6 juta. Jadi lebih sedikit. Dan orang Palestina mah Bu kalau melahirkan ya, ini statistiknya itu banyak ya, orang Palestina itu melahirkan teh kembar. Sekali keluar teh 3, sekali keluar teh 5 gitu. Jadi memang banyak anak-anak di sana. Dan memang sengaja begitu. Kenapa? Karena untuk populasinya tidak habis, sudah lahan tanah habis, manusia habis, nanti punah gitu. Ya, bakal panjang lah bahas Palestina namanya. Hanya Israel itu jumlahnya sebetulnya lebih sedikit, dan agama Yahudi itu agama yang sedikit. Gini statistik gini, agama terbanyak di dunia sekarang apa? Yang penganut agama apa? Kristen terbanyak. Kristen Katolik, Protestan, Ortodok, dan sebagainya kalau digabung itu hampir mencapai 30% ya di dunia itu. Kalau Islam sekitar 28% Islam. Tapi trennya Islam itu terus bertambah. Kalau Kristen berkurang. Jadi 10 atau 20 tahun ke depan mungkin Islam menjadi yang terbanyak. Yang ketiga apa yang ketiga? Yang ketiga itu ateis. Justru orang yang tidak percaya Tuhan, tidak punya agama. Nah, kalau Yahudi itu 0,06%. Jadi 0, kene. Sedikit. Kenapa? Karena Yahudi itu adalah agama eksklusif, disebutnya agama qaumiyah, agama yang hanya dianut oleh kaum tertentu, yaitu kaum Bani Israel. Ya. Jadi dari 12 suku itu hanya itu Yahudi itu. Sedikit itu, tapi pengaruh Yahudi di dunia sangat besar. Bahkan Amerika itu ya, seseorang tidak akan bisa menjadi presiden Amerika kecuali dia berkomitmen dulu kepada orang-orang Yahudi, kepada Israel. Kenapa? Karena perekonomian Amerika yang punya adalah orang Yahudi. Pernah dengar nama Rothschild? Dia itu bankir penguasa dunia, begitu ya, keluarga Rothschild itu. Makanya Amerika juga sekarang itu sedang bangkrut, ngan olo-olo sama ngajago gitu tanya. Bantuan padahal mereka sih sedang bangkrut. Bukti bangkrutnya apa?
banyak departemen-departemen atau kementerian-kementerian yang ditutup karena tidak ada anggaran. Tapi yang menyokong Amerika bisa besar apa? Itu swastanya. Sama Inggris dan sebagainya. Sebetulnya Amerika dengan Indonesia banyakkan ke Amerika utangnya gitu. Tapi mereka swastanya kuat. Di Indonesia juga kan pengaruh swastanya juga besar. Maka dikenal ada 9 naga gitu ya, dan sebagainya. Nah itu karena pemerintah mah miskin, tapi yang kaya itu adalah pengusaha-pengusaha gitu. Makanya nah, orang-orang Yahudi itu tersebar di seluruh dunia, termasuk 40% manusianya itu ada di Amerika, bukan di Israel, bukan di sekarang yang ada di Palestina. 40%-nya ada di Amerika. Mereka menguasai perekonomian dari dulu. Nah, kembali ke sini. Apa tadi? Nah, jadi akan diminta pertanggungjawaban. Bayangkan seorang presiden ketika dia berjanji sesuatu ya, kemudian sampai akhir jabatan dia tidak penuhi, eta kabayang di akhirat nu nagih siga kumaha? Ditagih oleh seluruh rakyat. Jadi sebanyak-banyaknya pahala ditagih ku 250 juta orang mah sudah rek kumaha mayarna. Jadi saya mah gak kebayang orang-orang yang berjanji begitu ya, akan begini, akan begitu. Maka hati-hatilah dengan janji. Ini bab ini sengaja dimuat oleh Imam An-Nawawi mencantumkan ayat Quran dan juga hadis-hadis, memberikan sebuah peringatan bagi orang-orang yang suka mengumbar janji ya, hati-hati bahwa janji itu akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat, bukan hanya di dunia ya. Nah, makanya ketika seseorang berjanji kemudian dia tidak sanggup untuk memenuhi janjinya, ada tidak kira-kira solusinya agar tidak jadi urusan di akhirat? Maka sama seperti utang juga, bahwa jika seseorang pernah berjanji kepada seseorang atau kepada orang lain, lalu kemudian dia tidak sanggup, tadinya mah bakal sanggup gini ya. Ada orang misalnya, janjilah nanti saya kasih kalau udah gajian begitu ya, saya kasih kamu sekian begitu ya. PT belum gajian begitu ya, dia sudah katakanlah bangkrut lah begitu ya, diberhentikan dan sebagainya, akhirnya tidak bisa memenuhi janjinya. Maka kalau tidak ingin urusannya di akhirat, maka ada yang bisa dia lakukan apa? Minta keridhaan orang yang diberi janji. Jadi sama kita juga, kalau kita bisa pernah berjanji, janji ini, janji itu, terus nggak bisa memenuhi, minta keridhaan. Aduh, saya tidak, sebenarnya mah bukan mau ingkar janji, tapi ternyata nggak bisa, ya, tidak bisa sampai memenuhi. Sama di keluarga juga gitu, anak ke orang tua ke anak, suami ke istri, ketika janji itu tidak bisa dipenuhi, minta keridhaan. Dan andai kata diberikan keridhaan, ya dulu nggak apa-apa gitu ya, ridho, orang yang diberi janjinya itu ridho, maka selesai, tidak ada urusan nanti di akhirat. Atau kumaha tuh ruginya orang yang diberi janji. Nah, nanti ada hadisnya bahwa orang-orang yang dia meringankan beban orang lain, atau dia meringankan utang orang lain ya, termasuk janjinya begitu ya, maka kelak di akhirat dia akan diberikan oleh Allah keringanan begitu. Jadi bukti seperti gini ya, ada orang punya utang ke kita, udah ditagih teu mayar wae ngadon capek nagih. Yang kadang masuk era nu nagih gitu nya. Lain era nu ditagih, era nu nagih gitu. Bahkan akhirnya jadi kita tuh yang akhirnya sama kita teh dibebaskan atau diringankan, atau di hadis disebutkan barang siapa yang menangguhkan. Misalnya nih, si utang itu harus dibayar nih hari ini. Ternyata belum dibayar, ditangguhkan, ya udahlah diperpanjang nggak apa-apa bulan depan gitu ya. Maka jangankan memberikan keringanan, memotong utang, atau katakanlah menganggapnya lunas, memberikan tempo saja, jarak waktu, itu sudah menjadi kebaikan, sudah jadi pahala gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kita ada orang utang ke kita atau janji ke kita, kemudian sama kita teh diberikan keridhaan atau kemudian ditangguhkan dan sebagainya, jadi pahala begitu ya. Jadi semuanya ada hitungannya.
Tidak ada yang sia-sia. Miskol dzarratin khairan yarah. Bahwa sesedikit apapun kebaikan, baik itu menunda memberikan tempo pembayaran, meringankan, mengurangi utangnya gitu ya, itu semua akan jadi pahala yang besar di sisi Allah gitu. Dan bagi orang yang berutangnya itu menjadi sebuah keringanan, tidak akan menjadi tanggung jawabnya di akhirat. Begitu ya. Jadi itu kaitan dengan janji. Jadi janji itu gugur ketika yang dijanjikan ridho atau merelakan gitu ya. Nah, ibu sekalian, terus gini, bagaimana janji jika kemudian diiringi dengan kata-kata insya Allah? Ya. Nanti janji ya, tapi insya Allah gitu ya. Hati-hati ya, hati-hati, perbuatan kita bisa jadi merendahkan kalimat insya Allah. Orang jadi tidak percaya gara-gara insya Allah. Itu teh bukan karena insya Allah, karena perilaku kitanya. Ya misalnya gini, kita ke anak misalnya, ya nanti insya Allah ada anak, nggak mau insya Allah cina gitu. Yang pasti. Kenapa? Karena terbayang yang disebut insya Allah teh, mangke gitu aja pimual jadian gitu. Ini hati-hati, kita sedang merendahkan ya kalimat luhur yang disebut dengan insya Allah. Insya Allah itu akidah. Insya Allah itu penyandaran diri. Makanya kalau mau memutus kayak gini lah Ibu. Bu mau berangkat enggak nanti ke pengajian? Nah jawab dulu eta teh ulah langsung. Insya Allah lah gitu kan. Harus pakai lah gitu nya. Insya Allah semal benar gitu tanya. Itu memberikan ketidakpastian. Seorang mukmin itu kalau ditanya jawab begitu ya. Mau berangkat enggak? Mau. Insya Allah. Nah insya Allah nanti mengikuti kata maunya jawaban. Berarti dia memang akan berangkat ya. Tapi keputusannya nanti pada saat waktunya begitu ya. Ketika dia sudah berusaha, memang sudah merencanakan, sudah mempersiapkan, sudah mau berangkat, ternyata ada arang melintang begitu ya, yang di luar jangkauan kemampuannya, maka batal janji itu dengan insya Allah. Itu artinya sudah menyandarkan kepada Allah. Nah, tapi kalau misal tidak mau berangkat juga sama. Mau berangkat enggak? Enggak, saya teh ada acara. Insya Allah juga itu teh. Kenapa bisa jadi pas waktunya jadi bisa gitu ya. Jadi jangan jojo mau berangkat tidak, insya Allah. Makanya orang banyak yang nggak percaya dengan insya Allah mau buku cenah gitu ya. Jadi biasakan berkomitmen dengan sebuah keputusan. Kalau mau kerjakan, kalau mau lakukan, kalau mau datang. Penyandaran diri kepada Allah dengan kalimat insya Allah itu adalah akidah. Kenapa? Karena manusia hanya bisa berencana begitu. Maka kebetulan insya Allah cik mun aya nu kampanye siga kieu. Pilihlah saya. Nanti kalau saya terpilih maka sekolah akan gratis, insya Allah. Kali parilimpal juga. Nah itu akibat gara-gara tadi. Insya Allah itu menjadi sesuatu yang meragukan. Padahal bagi seorang mukmin insya Allah itu adalah akidah, gitu ya, akidah. Jadi komitmen terhadap janji, komitmen terhadap apa yang sudah kita janjikan kepada seseorang, dan kepercayaan ya. Apa disebutnya kredibilitas ya, kepercayaan tidak layak diberikan kepada orang yang memang suka ingkar janji begitu ya. Jadi sekali lagi janji itu adalah sebuah ciri seorang yang beriman. Kita baca lagi di kitabnya. Oh ini satu lagi ya, bahwa Imam An-Nawawi mencantumkan ayat menarik ayatnya Bu, yaitu surah As-Saff ayat 2-3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?
Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ini ayat ini suka dipakai oleh orang-orang katanya begini, kalau kamu memerintahkan sesuatu atau katakanlah kayak menasehati orang gitu ya, menasehati orang memerintahkan sesuatu, maka Allah akan benci kepada orang yang memerintahkan sesuatu padahal dia tidak mengerjakannya, begitu. Padahal bukan ke sana arahnya. Contoh gini Bu, contoh gini. Infak itu, misalnya di sini suka ada kenceleng atau apa? Ada kenceleng. Bu, hukumnya ngisi kenceleng apa? Wajib nggak? Sunnah misalnya ya. Ini sodako, infak sodako, berarti kan hukumnya sunat. Kita misalnya mau menggalang dana nih, kumpulkan kenceleng begitu ya, infak. Terus misalnya ibu tuh ya panitia di sini gitu ya, atau ketua MAB misalnya menyampaikan, ibu-ibu semuanya ya, kita akan menggalang dana, kita akan berdonasi, silahkan semuanya infak, ini kencelengnya sudah disiapkan, sok infak begitu. Semua infak. Ari yang ngomong nggak infak, dosa nggak? Dosa nggak? Coba. Kalau disebut dosa ya, dari segi apanya? Kan infaknya sunat tubuhnya. Itu katanya dia ngomong ke orang lain, dianya sendiri enggak. Kaburomaktan indaloi ang takulu malah takulu. Bukan itu ayat ini, bukan berbicara tentang itu. Begini ya, disampaikan hadis Nabi. Man sana sunnatan hasanatan falahu mislu ajru fa'ilu. Barang siapa menunjukkan, memerintahkan, memfasilitasi, bahkan di hadis yang lain menuliskan, mengumpulkan gitu ya, dengan apa, maka dia akan mendapatkan pahala sejumlah orang yang melakukan kebaikan. Jadi misalnya ada orang ya kayak tadi, ibu-ibu ayo infak begitu ya, diinisiasi oleh orang ini ya, diinisiasi, kemudian akhirnya orang-orang terdorong untuk oh ya ada infak. Maka orang yang ngomong mendapatkan pahala sejumlah orang yang infak, walaupun dianya tidak infak. Ya. Atau orang yang menuliskan bendahara ini, sok hari infak mangga dituliskan. Nah, orang yang menuliskan itu mendapatkan pahala sejumlah uang yang terkumpul. Aku abdi we sini menyeratkeun gitu. Jadi bukan malah dosa. Jadi salah kalau orang mengatakan orang yang mengajak orang gitu ya, ayo kita berdonasi untuk Palestina misalnya. Dianya sendiri tidak berdonasi ya misalnya begitu ya. Dia dengan dia ini tidak, bukan jadi dosa, malah dia mendapatkan pahala karena mengajak orang lain begitu. Ya. Jadi begitu. Dan kalau misalnya orang kalau menasehati itu harus dia dulu yang melakukan. Bagaimana misalnya ada seorang ustadz, katakanlah misalnya saya ngebahas bab haji, saya sendiri belum berangkat haji, atau jadi kaburomaktan. Ya, jadi dosa tuh saya. Kenapa? Anda menyuruh orang haji, andanya sendiri belum berangkat haji, dosa tuh saya teh. Ya. Jadi bukan begitu cara berpikir. Justru ketika seseorang katakanlah ada ustaz misalnya menerangkan bab haji, ustaznya sendiri belum berangkat haji, maka orang yang berangkat haji ya, dia mendapatkan ilmu haji, nah tetapi ustaz dia menang pahala. Bisa dipahami Bu ya? Kalau begitu nanti orang menerangkan siksa kubur, kudu disiksa lah. Jadi tidak begitu dong ya. Jadi jangan sampai nasihat itu kemudian terhambat karena kita belum sanggup melakukannya. Ibu jadi orang tua ke anak, ayo kamu ngapalin Quran gitu. Adik indungna tara ngapalkeun Quran. Dosa teh sok. Makanya ada dalam bahasa Sunda itu Bu, istilah paribasa namanya jang cenah peperiheun emak mah gitu ya, peperiheun bapak mah, peperiheun kolot mah teu bisa sok anjeun, peperiheun emak mah teu ngalaman pasantren sok anjeun pasantren gitu.
Kita nyuruh anak pesantren, kitanya sendiri can pernah pesantren, jadi dosa? Nah, jadi jangan salah memahami ayat itu. Ya. Bahwa jangan menjadi halangan seseorang menasehati orang lain ketika dia sendiri belum sanggup untuk melakukan. Ya. Justru dengan dia menginisiasi, memberikan jalan atau membiayai, ya kayak kita misalnya membiayai anak pesantren, kitanya sendiri tidak pernah pesantren, jadi pahala, begitu ya. Maka 10 menit lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah getaran beres. Nah, jadi apa ya? Bukan begitu. Jadi jangan pernah ragu untuk memberikan nasihat walaupun kita belum bisa, ya. Makanya kalau anak-anak kita lebih Bu, gini, kalau anak-anak kita lebih pandai daripada kita, seneng nggak? Gitu ya. Anak-anak lebih pandai, lebih maju daripada kita, lebih soleh, bahkan bagi kita satu kesenangan. Kenapa? Karena pahala anak itu kita akan ikut mendapatkan begitu. Nah, justru ayat ini oleh Imam An-Nawawi dimasukkan ke dalam bab ya memenuhi janji, karena ayat ini berkaitan dengan itu. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Maksudnya apa? Wahai orang-orang iman, kenapa kamu menyampaikan sebuah janji ya yang tidak kamu tunaikan? Begitu. Kabura maqtan indallahi, maka kebencian yang besar di sisi Allah ya antakulu malataf'alun, kepada orang yang dia menjanjikan sesuatu yang dia tidak penuhi. Itu maksudnya. Jadi Imam An-Nawawi mencantumkan ayat ini untuk memberikan sebuah peringatan justru terhadap orang-orang yang mengatakan janji tapi tidak dia kerjakan. Bukan menasehati tapi dianya tidak, bukan. Tidak ada kalimat nasihat itu. Ya. Jadi Allah benci kepada orang yang menasehati orang padahal dianya tidak mengerjakan, bukan begitu artinya. Ya. Nah, kadang kita menasehati orang yang memang kitanya sendiri tidak sanggup mengerjakannya. Ya kayak kita mengajari anak tadi ya, dan itu kan ada hal-hal yang kita memang tidak bisa. Ya. Ada orang misalnya dia tidak sanggup berinfak, tapi nyuruh orang infak, gitu. Apakah dia jadi dosa? Kan tidak. Justru malah dia dapat pahala karena menginspirasi orang, begitu. Gitu ya cara memahaminya. Jadi sekali lagi ayat ini salah satu maknanya adalah berkaitan dengan janji. Jadi singkat cerita bahwa tema bab ini adalah bab tentang memenuhi janji. Ingat bahwa ini menjadi sebuah perhatian bagi setiap orang-orang yang beriman. Hati-hati dengan janji, karena setiap janji akan diminta pertanggungjawaban. Hati-hati jika di sini ada yang menjadi menyalonkan diri ya di sini, atau suaminya calon-calon pejabat. Hati-hati kalau misalnya punya suami mencalonkan diri, menjanjikan sesuatu, ingatkan, ayah sekarang ayah sudah menjabat, ini mama tulis janji-janji ayah dulu, begitu, tunaikan begitu, ya, sampaikan. Itu janji itu adalah sebuah hal yang sakral gitu ya bagi seorang beriman. Silakan, ini ada sesi tanya jawab katanya 5 menit lah. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz. Maka ibu ada yang mau bertanya? Terima kasih sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz, saya izin bertanya tentang bab hutang ini. Seandainya kita punya hutang, baik itu ucapan maupun misalnya kita berupa barang ya. Terus pada saat kita membayar, orang tersebut kita susah sekali berhubungan sama mereka, artinya lost komunikasi gitu. Sudah berusaha untuk mencari, tapi kan saya tetap bahwa itu adalah satu hutang yang harus saya bayar dan mungkin nanti akan ada pertanggungjawabannya. Nah, apakah ada satu amalan supaya hutang itu saya bisa tunaikan di sini dunia maksudnya. Jadi tidak ada lagi hitung-hitungan nanti gitu. Terus kemudian
kemudian satu lagi untuk masalah hutang, apakah memang harus ada akad tertulis? Kadang-kadang gini, ahli waris ternyata tiba-tiba mendapatkan satu tagihan tertentu misalkan dari orang tuanya yang sudah meninggal dan tidak sepengetahuan ahli warisnya gitu. Nah, untuk masalah hutangnya apakah memang harus ada tertulisnya sehingga ahli waris tahu gitu bahwa yang bersangkutan betul dia tahu. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum. Dijawab saja dulu. Baik Ibu yang bertanya, Ibu siapa? Ibu Santi ya. Bagus sekali pertanyaannya. Pertama berkaitan dengan bagaimana jika kita punya utang, terus ketika mau bayar orangnya nggak ada gitu ya, susah dicari, orangnya nggak ada. Maka pertama ya itu tetap menjadi utang kita sampai kita memang bertemu dengan orangnya, begitu ya. Tapi bagaimana jika sampai kita mati kita nggak bertemu dengan orangnya, begitu ya. Maka tadi masuk kategori yang Nabi sampaikan bahwa mudah-mudahan kita termasuk orang yang memang dengan dengan penuh kesungguhan mau membayarkan utang, ya kan. Kemudian tidak sanggup, kan tidak sanggup itu ada dua, tidak sanggup memang tidak sanggup membayar karena nggak ada. Ini mah ada tapi nggak sanggup bayar itu karena nggak tahu orangnya di mana, gitu kan, itu sama tidak sanggup. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang kelak di akhirat itu yang diberikan keringanan oleh Allah, hisaban kita, gitu ya. Itu tidak menjadi utang yang sampai mengurangi pahala kita. Ya, bahwa Allah sendiri yang akan membayarkan utang itu, gitu ya. Asalkan apa tadi kan kita memang berusaha niat mau bayar, begitu ya. Uangnya ada tapi orangnya nggak ada, atau bisa jadi orangnya keburu meninggal dan sebagainya. Jadi hal-hal yang di luar jangkauan kita Allah Maha tahu, gitu ya. Jadi nanti di akhirat itu Allah yang akan melunasinya, begitu. Nah begitu, tapi selama kita masih hidup, jangan dulu langsung berkesimpulan, masalah cenada, pek jojol ayah, begitu ya. Maka tetap utang itu masih menjadi utang yang harus diselesaikan atau minta keridhaan. Nah terus bagaimana misalnya, Pak Ustadz kumaha tuh kalau misalnya saya tuh udah kayaknya memang nggak akan ketemu lagi sama orang itu, begitu ya. Gimana uangnya saya sedekahkan saja, bagus. Kenapa? Karena setiap kebaikan itu akan selalu menutupi keburukan, gitu ya. Jadi kalau kita punya keburukan akan ditutupi dengan kebaikan. Maka jika ini satu kelalaian kita menunda-nunda membayar dan sebagainya, itu menjadi satu kelalaian kita, dan itu jika itu dihitung sebagai sebuah dosa, mudah-mudahan dengan disedekahkan menutupi dosa itu, begitu ya. Jadi boleh begitu seperti itu. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan apa tadi itu? Apa keluhnya itu? Ahli waris. Pertama begini, tadi tentang tercatat ya. Jadi gini, memang di dalam Al-Qur'an Allah itu di Al-Baqarah ya, ada satu ayat yang ayat ini paling panjang, tidak ada yang lebih panjang dari ayat itu. Satu halaman. Ayat berapa? Cari tahu sendiri, atau ayah di mau dibaca. Mau cari sendiri. Satu halaman itu satu ayat. Berbicara tentang apa? Tentang utang piutang. Idza tadayantum bidainin, ya, ila ajali musamma faktubuhu. Jika kamu melakukan muamalah utang piutang, begitu ya, dalam waktu yang panjang, faktubuhu, maka tulislah. Nah, itu perintah Allah. Harus ditulis utang piutang gitu, atau harus kenapa? Ini untuk sebagai evidence, sebagai bukti ya, bahwa ini sudah ada perjanjian secara tertulis. Sehingga jika ada orangnya sudah meninggal katakanlah atau apa dan sebagainya, ada bukti. Nah itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tertulis. Nah untuk menghindari konflik di kemudian hari, begitu ya, begitu. Jadi memang harus tertulis. Lalu berkaitan dengan ahli waris, apakah ahli waris wajib membayarkan hutang? Dan katakanlah seorang anak membayarkan
utang orang tuanya, begitu ya. Maka secara kewajiban ya, anak itu sebetulnya atau ahli waris itu sebetulnya tidak wajib membayarkan hutang orang yang meninggal ya. Dia ketika membayarkan hutang begitu ya, menjadi kalau dia membayarkannya maka itu menjadi pahala begitu. Makanya gini dulu ya. Dalam hukum Islam itu makanya kalau ada orang meninggal, sebelum dibagi waris, hartanya itu harus diambil dulu untuk membayar. Nah, baru kalau sudah ada sisa dibagikan waris, begitu ya, dibagikan waris. Sekarang ini ada orang meninggal, tidak menyisakan harta waris, malah yang ada catatan-catatan utang. Nah, maka ahli waris secara hukum tidak punya kewajiban membayarkan hutang, ya. Tetapi secara akhlak, secara adab, secara moral, ya, secara tanggung jawab, misalnya anak kepada orang tua, ya, agar orang tuanya di akhirat itu diringankan, tidak dibebani dengan utang-utang ini, kebaikan sebagai seorang anak, maka dia bayarkan. Maka bagi anak itu adalah pahala seperti dia bersedekah, begitu, ya. Tapi ketika seorang anak itu tidak mampu membayarkan, ini utang orang tuanya banyak, maka dia tidak jatuh kena hukum jadi hutangnya itu pindah ke anak, kan tidak. Ya, dalam hukum perdata juga di undang-undang kita, undang-undang di negara, bahwa kalau ada ahli waris begitu ya, kemudian dia si yang meninggal itu punya utang, ya, maka wajib membayarkan utang itu dari harta waris yang ditinggalkan, ya. Jadi tidak bisa katakanlah seorang anak mengambil warisan milik orang tuanya, padahal orang tuanya berutang, itu harus diambil dulu. Itu dalam hukum perdata, ya. Dalam hukum perdata negara di agama juga ya begitu, harus dibayarkan dulu begitu. Nah begitu, wallahu a'lam bishawab. Cukup? Cukup Ibu, ada lagi? Sepertinya sudah ya Ustaz ya. Ditutup dengan doa bersama aja Ustaz. Baik, Ibu sekalian, kita akhiri perjumpaan kita ini dengan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah perkenankan dan ijabah doa-doa kita semua. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansurna muslimina mustad'afina fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma shdud wat'aka ala qaumiz zalimin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma shdud wat'aka ala qaumil kafirin fi kulli makan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya. Semoga kita bisa mengamalkan ibu-ibu. Semoga kita menjadi manusia yang selalu menepati janji. Semoga kita semua terbebas dari hutang. Amin. Ya amin. Kita tutup kajian kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa Muhammad.
Astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la